Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Izrail, ada malaikat Raqib, Atid, ada malaikat Munkar Nankir, dan malaikat Malik dan Ridwan. Kira-kira kita akan bahas tentang apa ya? Oke, kita simak selanjutnya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rina. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu pada bab 2 tentang apa ya kira-kira? Ya, benar. Kita hari ini akan belajar tentang mengimani malaikat Allah. Nah, sebelumnya akan lebih baik jika kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Oke, yang anak-anak di rumah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah kita tadi akan memberikan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, tujuan kita dalam mempelajari tentang mengimani malaikat Allah adalah seperti ini ya. Nah, apakah anak-anak sudah siap belajar pada hari ini? Jika sudah siap belajar, simak video pembelajaran kali ini sampai habis ya. Yang pertama yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Di antara semua makhluk Allah, malaikat adalah makhluk yang paling patuh. Semua perintah Allah dikerjakan dengan tekun. Mereka tidak pernah melanggar larangan Allah. Malaikat termasuk makhluk yang gaib. Artinya, makhluk tersebut tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Makhluk Allah yang menghuni alam gaib ada dua, yaitu malaikat dan jin. Manusia tidak dapat melihat makhluk gaib kecuali dengan izin dan pertolongan Allah dan sebagai orang yang terpilih. Meskipun gaib, kita tetap harus percaya ya kalau malaikat itu ada. Percaya kepada malaikat Allah termasuk salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. 2. Nama dan tugas malaikat. Berikut ini 10 nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing yang wajib kita ketahui berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki kepada manusia, termasuk juga mengatur hujan dan angin. Malaikat Mikail tidak pernah salah dalam membagi rezeki. Semua dilakukan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia harus berdoa kepada Allah agar selalu mendapat limpahan rezeki. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat. Sangkakala adalah pertanda dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Dari dalam sangkakala itu keluarlah roh-roh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia dibangkitkan tanpa ada yang ketinggalan. Mereka digiring menuju padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. 4. Malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa manusia. Karenanya, malaikat Izrail disebut juga sebagai malaikat maut. Kematian seseorang adalah ketentuan Allah.
Jika kematian sudah dipastikan Allah, manusia tidak dapat mengundurkan atau memajukan waktunya. Semua terjadi seperti apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Israel tidak pernah salah. Semuanya berdasarkan perintah Allah, siapa yang akan dicabut nyawanya lebih dahulu dan siapa yang terakhir. 5. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Raqib mencatat semua amal baik. Seandainya kita beramal dengan diam-diam, malaikat Raqib tetap akan mencatatnya sebagai amal yang baik. Amal besar dan kecil semuanya akan dicatat, asalkan dilaksanakan dengan ikhlas. 6. Malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal kejahatan yang dilakukan manusia. Semua kejahatan manusia akan dicatat dalam buku malaikat Atid. Kejahatan sekecil apapun tetap dicatat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bertindak. Jauhilah perbuatan yang jahat agar tidak dicatat oleh malaikat Atid. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah malaikat Mungkar dan Nangkir. Malaikat Mungkar dan Nangkir bertugas sebagai penanya manusia di alam kubur. Ketika para pelayat sudah meninggalkan kuburan, malaikat Mungkar dan Nangkir akan datang menemui si mayat. Malaikat menanyakan keimanan dan keislamannya. Orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Dan jika orang yang tidak beriman tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, malaikat Mungkar dan Nangkir akan menyiksanya. Inilah yang disebut siksa kubur sebagai balasan atas kejahatan yang ia lakukan ketika di dunia. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Neraka ini memancarkan hawa yang sangat panas, terbuat dari bara api. Panasnya melebihi panasnya api di dunia. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan tidak pernah menjalankan perintah Allah, selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Dia akan berdiri di depan pintu surga dengan tersenyum, lalu menyambut orang-orang yang termasuk ahli surga. Ahli surga adalah orang-orang yang taat beribadah, rajin beramal soleh ketika di dunia, dan selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Itu tadi adalah 10 nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Untuk lebih memudahkan kita dalam mengingatnya, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas menurunkan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Mungkar dan Nangkir bertanya dalam kubur, Raqib dan Atid mencatat perbuatan, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga memberikan manfaat ya. Dan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Rina mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menonton video pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.